Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Ballet Folklorico de Mexico. Adapun firman Tuhan terambil dari 2 Samuel pasal 6 ayat 14 sampai 23 dan Mazmur pasal 149 ayat 3 dan pasal 150 ayat 3 sampai dengan 6. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringin sorak dan bunyi sangkakala. Ballet Folklorico de Mexico adalah sebuah grup balet Meksiko terkenal yang bertemakan cerita rakyat di kota Meksiko. Selama waktu 6 dekade lamanya, grup ini sudah banyak sekali mempersembahkan berbagai jenis tarian dengan memakai kostum yang merefleksikan budaya tradisional orang Meksiko. Grup balet ini sendiri didirikan oleh seorang wanita bernama Amalia Hernandez Navarro. Wanita kelahiran 19 September 1917 ini merupakan seorang koreografer balet Meksiko. Amalia merupakan seorang perintis tarian rakyat dalam balet dan sedari kecil Amalia sangat suka dengan kesenian. Dia senang mendengarkan musik, bernyanyi, dan menari. Melihat bakat dalam diri anaknya, sang ayah membuatkan studio tari di rumah mereka. Menurutnya, Amalia terlahir untuk menjalani karir di bidang kesenian. Dia mendirikan Ballet Folklorico de Mexico hanya dengan beranggotakan 8 penari pada awalnya di tahun 1952. Kemudian pada tahun 1959 grup tarinya berkembang sehingga mencapai jumlah 60 orang. Bahkan grup ini menjadi begitu terkenal sehingga ditugaskan untuk mewakili negara Meksiko di Pan American Games di Chicago, Illinois pada tahun 1959. Grup ini secara total sudah tampil lebih dari 15.000 kali dengan total jumlah penontonnya lebih dari 22 juta orang. Termasuk ketika mereka tampil untuk memberikan hiburan bagi Presiden Amerika saat itu, John F. Kennedy. Sepanjang hidupnya, Amalia telah mengkreasikan dan menciptakan 60 jenis koreografi. Bakat yang hebat dari Amalia ditambah kecintaannya pada dunia tari membawa dirinya kepada kesuksesan yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa Raja Daud juga sangat suka menari? Daud menari bukan untuk menghibur dirinya sendiri, melainkan dia melakukannya sambil bernyanyi dan memuji Tuhan. Dia bahkan tidak sungkan untuk menari bersama para hambanya untuk memuliakan Tuhan. Daud mengungkapkan ekspresi dan pengucapan syukurnya atas berkat, kemakmuran, kemenangan, dan segala hal yang Tuhan perbuat bagi dirinya. Daud juga tidak peduli walaupun istrinya sendiri menghina perbuatannya. Daud berkata bahwa dia lebih suka dihormati bersama para hamba yang ikut menari dengannya di hadapan Tuhan daripada dianggap sebagai raja yang tidak berwibawa. Karena Daud tahu bahwa Tuhan layak disanjung
dan diberikan segala yang terbaik, termasuk tarian dan nyanyian yang terindah. Sudahkah kita memuji Tuhan di setiap waktu? Apakah kita hanya teringat kepadanya di saat kita sedih, atau hanya di saat kita senang? Ingatlah bahwa Tuhan selalu menantikan kita setiap waktu. Teruslah ingat kepadanya, baik ketika kita mengalami kesusahan maupun kebahagiaan. Bukan hanya di gereja saja, namun kita harus melakukan di setiap saat, di rumah, ketika bekerja, dalam perjalanan. Biarlah hati kita selalu dipenuhi nyanyian dan ucapan syukur bagi nama-Nya yang kudus. Mari terus memuji Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarku untuk terus mengucap syukur kepadamu dengan memberikan pujian, penyembahan, doa, tarian untuk mengekspresikan kasihku kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Meski dunia menyangkalmu,